You are awesome. You are God. You are an awesome God. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Senang sekali menjumpai setiap Bapak Ibu Saudara dimanapun Saudara berada. Kita berjumpa lagi dalam devotion kita. Dan saya percaya bahwa kasih karunia Allah cukup buat kita untuk kita bisa melewati apapun keadaan kita saat-saat ini. Devotion kita hari ini saya berikan judul menaklukkan kekhawatiran atas hidup kita. Dan ayat firman Tuhan yang kita akan baca di Matius 6 ayat 25 sampai yang 34 akan saya bacakan. Hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari ayat yang kita baca pada malam hari ini, kita belajar ada 3 kata yang diulang dari firman Tuhan ini mengatakan, janganlah kamu khawatir. Artinya Bapak Ibu Saudara, kita harus melihat sesuatu yang penting. Bagaimana kita bisa menaklukkan kekhawatiran di dalam kehidupan kita. Kalau kita berbicara ayat ini, apa sih yang sering kita khawatirkan dalam hidup kita? Itu mengenai hal-hal kebutuhan-kebutuhan pokok kita. Apa yang kita makan dan minum itu adalah sebuah
kebutuhan pokok, apa yang kita pakai. Di perikop sebelumnya, ayat ini berbicara membahas mengenai harta. Jadi dikatakan jangan mengumpulkan harta di bumi. Semuanya itu dicari bangsa-bangsa, dicari oleh kita selama kita hidup di dunia. Dan itulah yang membuat kita sering mengalami kekhawatiran. Dan kekhawatiran itu disebabkan karena kita khawatir akan hal-hal yang penting di dalam hidup kita. Nah, kebutuhan-kebutuhan kita yang penting itulah yang membuat kita seringkali khawatir. Apalagi keadaan-keadaan yang kita alami hari ini. Bagaimana kita mulai melihat bahwa masa depan kita tidak pasti dalam keuangan ekonomi kita, hal-hal yang sedang terjadi di sekeliling kita hari ini akibat COVID pandemi 19. Nah, firman Tuhan ini mengajarkan, firman Tuhan mengatakan jangan kamu khawatir. Nah, kalau kita melihat ayat ini, saya melihat ada dua hal yang membuat kekhawatiran itu bisa menghantui kita atau menguasai hidup kita. Yang pertama adalah sewaktu kita mempunyai prioritas yang salah dalam hidup kita. Kalau kita lihat di ayat yang ke-25 tadi dikatakan, bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting dari pakaian? Seringkali kita khawatir dengan hal-hal yang kita butuhkan, yang membuat itu menjadi khawatir karena kita sebenarnya sedang memprioritaskan hal yang salah. Dikatakan ini, bukankah di sini dikatakan hidup itu lebih penting dari makanan? Seringkali kita fokus khawatir apakah saya bisa memenuhi kebutuhan pokok kita. Firman ini mengajarkan justru dikatakan hidup kita lebih penting. Dan itu kan dikatakan tubuh lebih penting daripada pakaian. Sewaktu kita mempunyai prioritas yang salah dalam hidup kita, maka kekhawatiran itu akan menghantui atau datang di dalam kehidupan kita. Sewaktu kita mulai takut bagaimana kita, apakah kebutuhan kita bisa dipenuhi, kita menjadi khawatir. Disitulah sebenarnya bagaimana kekhawatiran itu akan menghantui kita sewaktu kita mempunyai prioritas yang salah. Kekhawatiran bisa menyebabkan kita menjadi gelisah, membuat kita menjadi hilang sukacita kita, membuat kita menjadi tidak percaya, ragu, bimbang akan setiap kemampuan Tuhan atas hidup kita untuk memenuhi kebutuhan kita. Yang kedua, kekhawatiran bisa datang dalam hidup kita karena kita mempunyai kepercayaan yang salah. Ayat ini menggambarkan, dikatakan, diumpamakan bagaimana burung-burung di udara di langit yang tidak menabur, tidak menuai. Tuhan pelihara di situ. Bunga bakung yang hari ini ada, besok sudah tidak ada. Tuhan mendandani lebih dari semuanya. Ini berbicara mengenai bagaimana sewaktu kita mempunyai kepercayaan yang salah, kita nggak percaya kepada Tuhan, disitulah kekhawatiran itu datang di dalam hidup kita. Nah, kita belajar dari ayat ini bagaimana kita bisa menaklukkan kekhawatiran, kebutuhan-kebutuhan kita. Dan itu semua berbicara kebutuhan-kebutuhan pokok yang memang perlu selama kita hidup di dunia. Tapi sewaktu kita mempunyai prioritas yang salah dan kepercayaan yang salah, maka kekhawatiran itu akan menguasai hidup kita. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita bisa menaklukkan kekhawatiran itu? Ayat ini di Matius 6 ayat 33 dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Apa yang harus kita lakukan pada saat kekhawatiran itu datang dalam hidup kita? Yang pertama, kita belajar dari tadi, ayat ini mengatakan, prioritaskan yang benar. Yang pertama, bukan dikatakan hidup itu lebih penting dari makanan dan tubuh lebih penting daripada pakaian. Berbicara mengenai sesuatu yang perlu kita bangun mengenai hidup kita. Bagaimana kita membangun hidup kita? Dikatakan hidup kita lebih penting, tubuh kita lebih penting. Bagaimana kita membangun hidup dan tubuh kita? Berbicara mengenai bagaimana kita membangun hidup kita untuk kita mempunyai prioritas yang benar. Tuhan adalah sumber dalam hidup kita. Bagaimana kita membangun kepercayaan kita kepada Tuhan? Bagaimana kita membangun hidup yang sungguh-sungguh mempunyai nilai-nilai kebenaran firman Tuhan di dalam hidup kita? Sewaktu kita mulai khawatir,
kita bangun hidup kita. Kita bukan khawatir mengenai apa yang kita butuhkan terlebih dahulu, tapi bangun hidup kita, bangun hidup saudara. Bagaimana kita membangun di atas dasar firman Allah? Bagaimana kita membangun dalam satu hal-hal yang benar, membangun hidup supaya kita berkenan kepada Allah, membangun bagaimana kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Itulah dikatakan hidup itu lebih penting. Sewaktu hidup kita bangun, firman Tuhan katakan di sini, dikatakan semua hal yang kita perlukan Tuhan akan penuhi. Yang pertama kita belajar bagaimana kita bisa menaklukkan kekhawatiran. Bangun hidup kita, bangun hidup kita sesuai dengan firman Tuhan. Bangun hidup kita mempunyai hubungan dengan Tuhan. Bangun hidup kita supaya kita semakin menyenangkan hati Tuhan. Yang kedua, bagaimana bisa menaklukkan kekhawatiran kita adalah bagaimana kita mempunyai kepercayaan yang benar dengan Tuhan. Suatu firman itu mengatakan, mengumpamakan mengenai suatu burung-burung di udara yang mereka dikatakan tidak bekerja, mereka Tuhan cukupkan sebuah kebutuhan mereka. Dan berbicara mengenai apa? Mengenai bunga bakung juga, mengenai bunga bakung yang dikatakan besok hari ini ada, besok sudah tidak ada. Tuhan dandani begitu, berbicara mengenai bagaimana Tuhan mampu. Tuhanlah yang mampu untuk memenuhi setiap kebutuhan kita. Pada saat kita mempunyai kepercayaan yang salah, bagaimana kita kepercayaan yang palsu, kepercayaan yang membuat kita bergantung kepada harta, bergantung kepada kebutuhan-kebutuhan kita, dan kita bergantung kepada itu semua, maka kita mempunyai kepercayaan yang salah. Disitulah kekhawatiran itu menghantui, datang menguasai hidup kita. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, firman ini mengajarkan, sewaktu kita mencari Tuhan, dikatakan carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya di situ, maka semuanya akan ditambahkan kepada kita. Sewaktu kita mempunyai kepercayaan kepada setiap janji-janji Tuhan, kita punya kepercayaan kepada firman Tuhan, dan kita tidak percaya kepada harta, tidak percaya kepada kebutuhan kita, percaya kepada sumber dari semua yang memenuhi kebutuhan kita. Kita punya kepercayaan yang benar, sehingga sewaktu kita mempunyai kepercayaan yang benar, kita bisa memegang setiap kebenaran firman Tuhan. Walaupun situasi apapun yang Bapak Ibu sudah hadapi hari ini, sepertinya tidak mungkin ada masa depan, tidak pasti semua, apa yang membuat kita bisa pegang kebenaran, kita bisa pegang, sehingga membuat kita bisa menaklukkan kekhawatiran di dalam setiap hidup kita. Saya percaya bahwa sewaktu kekhawatiran datang dalam hidup kita, bagaimana kita bisa menaklukkannya? Tadi kita belajar yang pertama, membangun prioritas yang benar. Hidup saudara lebih penting dari makanan dan pakaian. Bangun hidup saudara, bangun hidup kita dengan Tuhan. Bagaimana kita bisa berkenan kepada Tuhan? Bagaimana bisa melakukan hal yang menyenangkan hati Tuhan? Bagaimana kita bisa bersyukur dengan keadaan-keadaan kita sekarang? Bagaimana kita tetap bisa bekerja dengan sukacita dengan apa yang dipercayakan kepada kita? Kita bisa melakukan planning-planning, dikatakan semua rencana-rencana yang indah yang kita mau percayakan kepada Tuhan, bahwa Dia sanggup melakukan hal-hal yang tidak mampu kita lakukan. Kita mempercayai Tuhan yang sanggup melakukan perkara-perkara yang ajaib. Kita mempercayai Tuhan, firman Allah sebagai kebenaran di janji-janji yang telah diberikan dalam hidup kita, apapun keadaan kita. Maka sewaktu kita mempunyai prioritas, memprioritaskan hal yang benar, yaitu hidup kita, dan mempercayai Tuhan, kepercayaan-kepercayaan yang benar, maka disitulah kita berkemenangan, kita menaklukkan setiap kekhawatiran di dalam hidup kita. Saya percaya di situasi hari-hari ini, kekhawatiran bisa menyerang kita, tetapi firman Tuhan kita belajar hari ini, Tuhan yang mampu melakukan perkara-perkara yang ajaib, menyertai hidup kita sehingga kita mampu menaklukkan setiap kekhawatiran di dalam hidup kita. Saya percaya keadaan-keadaan hari ini menjadikan kita menjadi orang-orang yang berkemenangan, dan kuasanya yang ajaib akan menyertai saudara dan saya. Saya percaya firman dikatakan, janganlah kamu khawatir akan apapun juga. Dan kita belajar cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Saya percaya sewaktu kita bisa menaklukkan kekhawatiran di dalam hidup kita, kita mau membangun hidup kita supaya kita membangun prioritas yang benar, dan kita
mempunyai kepercayaan yang benar. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa biar setiap kami pada hari ini bisa membangun hidup kami, supaya kami berhasil menaklukkan kekhawatiran dalam hidup kami. Bagaimana caranya Tuhan kami bisa mengalahkan kekhawatiran dalam hidup kami? Kami memprioritaskan yang benar, dan kami mempunyai kepercayaan yang benar. You are awesome. You are God. You are an awesome God. Yeah. You are awesome.